Sambut Piala AFF U23, ini 23 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong. Pelatih Shin Tae-yong telah mengundang 23 pesepak bola untuk mengambil bagian dalam pemusatan latihan TC, tim U23 Indonesia sebagai bagian dari persiapan menghadapi Piala AFF U23 2023. Piala AFF U23 2023 dijadwalkan akan diselenggarakan di Thailand mulai dari tanggal 17 hingga tanggal 26 Agustus. Timnas Indonesia akan berada dalam grup B bersama dengan Timor Leste dan Malaysia. Sejumlah nama pemain baru juga telah diberi panggilan, termasuk diantaranya Muhammad Ragil, Bayangkara FC, Salim Akbar, Madura United, Rifki Dwi dan Esal Sahrul, Persita, serta Abdul Rahman, Rans Nusantara. Pemain-pemain utama dari tim nasional seperti Rizky Ridho, Persija, Bagas Kava, Barito Putra, Beckham Putra, Persib Hernando Ari, Persebaya, dan lainnya tetap termasuk dalam daftar pemanggilan ini. Indonesia akan memulai pertandingan pertamanya melawan Malaysia pada tanggal 18 Agustus diikuti oleh pertandingan melawan Timor Leste pada tanggal 20 Agustus. Kedua pertandingan ini akan diadakan di Stadion Rayong Provincial Stadium. Dua pemain andalan Persib masuk Timnas Indonesia U23. Dua pemain favorit Bojan Hodak di Persib Bandung telah dipilih oleh pelatih Timnas Indonesia U23, Shin Tae-yong, untuk bergabung dalam persiapan menjelang Piala AFF U23 2023. Pemain-pemain yang dimaksud adalah Robby Darwish dan Beckham Putra. Pertanyaan pun muncul mengenai peran kedua pemain ini di Timnas dalam turnamen Piala AFF U23 2023. Pada hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023, PSSI mengumumkan melalui media sosial daftar 26 nama pemain yang akan berpartisipasi dalam Piala AFF U23 2023. Bagaimanakah posisi Beckham Putra dan Robby Darwish dalam Timnas Indonesia U23? Dalam formasi 4-3-3 yang digunakan oleh Shin Tae-yong, nampaknya Robby Darwish lebih cenderung menjadi pilihan utama daripada Beckham Putra. Media Malaysia sebut pemain Timnas Indonesia Marcelino Ferdinand dapat pesaing dari Thailand di Belgia. Marcelino Ferdinand, pemain Timnas Indonesia, dikabarkan akan memiliki pesaing baru di Liga Belgia yang berasal dari Thailand, yaitu Sufanat Maanta. Kabar ini diungkapkan oleh media Malaysia, Makan Bola, yang melaporkan bahwa Sufanat Maanta akan bergabung dengan Ohleven dengan status pinjaman selama 1 musim. Buriram United juga telah mengonfirmasi informasi ini. Meskipun pada saat ini, pemain berusia 21 tahun tersebut sedang menjalani latihan bersama Leicester City di Inggris. Namun, begitu mendapatkan izin kerja di Belgia, Sufanat Maanta direncanakan akan segera bergabung dengan Ohleven. Laporan lebih lanjut mengindikasikan bahwa ini mungkin menjadi langkah awal bagi Sufanat Maanta untuk eventually bergabung dengan Leicester City. Ini berarti bintang masa depan timnas Thailand akan diharapkan membuktikan dirinya di Ohleven sebelum akhirnya bersama Leicester City. Kemungkinan ini tampak mungkin mengingat bahwa Ohleven dan Leicester City memiliki pemilik yang sama, yaitu Ayawat Srivadana Praba. Menariknya, dengan kedatangan Sufanat Maanta di Ohleven, ia bisa menjadi pesaing baru bagi Marcelino Ferdinand. Meskipun keduanya bermain di divisi yang berbeda, Sufanat di divisi 1 dan Marcelino di divisi 2, kemungkinan Ohleven dan KMSK DINZ, tim Marcelino Ferdinand, bisa bertemu dalam kompetisi Piala Belgia. Pertemuan antara Marcelino Ferdinand dan Sufanat Maanta pastinya akan dinantikan dengan antusias. Pelatih Tokyo Verdy kritik keras performa Arhan, awalnya ingin lebih menyerang lalu jadi bencana. Prestasi Pratama Arhan dalam debutnya di divisi kedua Liga Jepang pada musim ini dinilai kurang memuaskan oleh pelatih Hiroshi Shirofuku dari Tokyo Verdy. Shirofuku mengemukakan pandangannya ini setelah timnya menderita kekalahan 0-1 dari Shimizu S-Pulse pada Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, sore waktu Indonesia di Ajinomoto Stadium, Tokyo. Dalam situasi tersebut, Pratama Arhan akhirnya mendapat kesempatan bermain di J-League 2 musim ini. Shirofuku memasukkan pemain bek kiri timnas Indonesia ini pada menit ke-80, menggantikan Hidema Sakoda, ketika Tokyo Verdy sedang ketinggalan 0-1. Pada awalnya, Shirofuku berambisi agar timnya bermain lebih agresif menyerang, tetapi tetap menjaga pertahanan. Pratama Arhan dianggap sebagai jawaban atas pertanyaan taktis sang pelatih, dan akhirnya ia pun diberikan kesempatan bermain. Tidak hanya itu, Pratama Arhan juga memiliki kemampuan melempar bola dari jarak jauh yang bisa menjadi senjata berbahaya bagi Tokyo Verdy ketika menyerang. Sayangnya, kepercayaan yang diberikan oleh pelatih tidak bisa dijalankan dengan baik oleh pemain bek kiri timnas Indonesia tersebut.
Secara keseluruhan, sang pelatih sangat kecewa dengan penampilan timnya. Ia menilai bahwa para pemain tidak tampil sebagaimana yang diharapkan. Hiroshi Shirofuku juga merasa menyesal karena usaha Pratama Arhan dan rekan-rekannya tidak berhasil mengejar ketertinggalan hingga akhir pertandingan. Tak ada Elkan Bagnot, gelandang keturunan Indonesia bantu Ipswich Town kalahkan Sunderland di kasta kedua Liga Inggris. Elkan Bagnot absen dalam daftar pemain Ipswich Town saat mereka menghadapi Sunderland di Stadium of Light pada pertandingan Championship pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023. Pada awalnya, Elkan Bagnot termasuk dalam daftar pemain untuk musim ini. Nomor punggung 26 diberikan kepada bek timnas Indonesia ini. Beberapa waktu yang lalu, pelatih Ipswich Town, Kieran McKenna, merencanakan untuk meminjamkan Elkan Bagnot agar mendapatkan kesempatan bermain. Namun, sampai saat ini, belum ada keputusan yang diambil mengenai masa depan Elkan Bagnot. Di sisi lain, Ipswich Town berhasil meraih kemenangan dalam pertandingan melawan Sunderland pada pekan pertama EFL Championship, divisi kedua Liga Inggris. Kieran McKenna memilih untuk menurunkan gelandang keturunan Indonesia, Massimo Luongo, di lini tengah. Pemain yang memiliki darah Indonesia dari ibunya itu bermain sepanjang pertandingan. Massimo Luongo didatangkan ke Ipswich Town pada bulan Januari tahun 2023. Hasil akhirnya, Ipswich Town keluar sebagai pemenang dengan skor akhir 2-1. Sandy Walsh comeback dari cedera dan tampil 38 menit. Sain Patinama bantu timnya hajar pemuncak klasemen. Pekan ini, terdapat sejumlah berita positif mengenai para pemain timnas Indonesia yang bermain di luar negeri. Pertama-tama, di Liga Norwegia, Sain Patinama tampil sepanjang 90 menit saat Viking FK menghadapi Bodo Glimt dalam pertandingan pekan 17 Eliterin, yang berlangsung pada hari Minggu, tanggal 6 Agustus tahun 2023, yang lalu. Dalam pertandingan tersebut, Viking FK berhasil meraih kemenangan 3-2 atas Bodo Glimt. Kemenangan ini membantu Viking FK semakin mendekati Bodo Glimt yang saat ini memuncaki klasemen sementara. Perbedaan poin antara Viking FK dan Bodo Glimt saat ini hanya terpaut 3 poin. Kemenangan ini juga menjadi kemenangan ke-6 beruntun bagi Viking FK dalam 6 pertandingan terakhir. Tak hanya itu, Viking FK juga memiliki keuntungan tambahan, yakni mereka masih memiliki 1 pertandingan yang belum dimainkan. Apabila Viking FK berhasil meraih gelar juara musim ini, mereka akan memenuhi syarat untuk mengikuti babak kualifikasi Liga Champions. Namun, jika Viking FK berakhir di posisi kedua atau ketiga, mereka akan menjadi peserta dalam kualifikasi Liga Konferensi Eropa. Berpindah ke Liga Belgia, terdapat kabar menggembirakan mengenai Sandy Walsh yang telah kembali bermain setelah cedera. Sekarang, Sandy Walsh telah kembali bermain bersama KV Mechelen. Ia tampil sebagai pemain pengganti saat KV Mechelen menghadapi Genk dalam pertandingan pekan kedua Liga Pro Belgia yang berlangsung pada hari Senin, tanggal 7 Agustus tahun 2023. Namun sayangnya, dalam pertandingan debut tersebut, tim KV Mechelen harus menerima kekalahan tipis dengan skor 0-1.